Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1019, Pembuat Masalah ada di sini, 5. Apakah kamu juga dari garis keturunan keluarga Yu? Tanya pemimpin keluarga Yu dengan penuh harap. Kulanyi tertawa terbahak-bahak. Tuan Yu, kami sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Yu. Anda harus menyerah sesegera mungkin. Petik 2. Wajah guru Anda memanas. Dia melirik Yun Feng, yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yu Yue menjelaskan, Tuan, ini adalah saudari yang telah saya akui. Namanya Feng Yun. Jika kamu mengakuinya sebagai saudara perempuan, dia juga anggota keluarga Yu. Guru, bukan begitu. Seorang lelaki tua yang cerdas segera berkata dan menarik Yun Feng ke wilayah keluarga Yu. Yun Feng sedikit tidak nyaman dalam pikirannya. Dia mengakui Yu Yue sebagai saudara laki-laki keduanya dan tidak ingin ada hubungannya dengan keluarga Yu. Dalam pikiran Yun Feng, Yu Yue dan keluarga Yu adalah dua hal yang berbeda. Yu Yue juga mengerutkan kening. Tuan, ini tidak pantas, kan? Yu Yue tidak mengatakan apa-apa, tetapi Tuan Yu melambaikan tangannya. Tidak peduli apa, kamu adalah tamu. Karena Anda di sini, ada baiknya untuk tinggal lebih lama. Bagaimana menurutmu, Yu Yue? Tatapan yang sangat menindas menyapu. Yu Yue menatap Yun Feng dengan canggung. Dia tahu bahwa Yun Feng masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia hanya menemaninya pulang kali ini, tetapi dia akan ditahan secara paksa di sini sekarang. Itu terlalu, Feng, ada yang harus kau lakukan. Kenapa kamu tidak pergi dulu? Yu Yue berkata dengan suara rendah. Yun Feng, di sisi lain, tertawa kecil. Dia pasti bisa merasakan antusiasme beberapa orang tua dari keluarga Yu ini untuknya, tapi angan-angan mereka salah. Dia, Yun Feng, hanya akan bekerja untuk keluarga Yun. Adapun keluarga lain, dia tidak punya waktu untuk peduli dengan mereka. Tidak apa-apa, saudara. Saya awalnya berencana untuk tinggal selama beberapa hari. Saya khawatir tuan muda kedua dari keluarga Zhao tidak akan puas begitu saja. Dia akan mencari tahu tentang keluarga Yu cepat atau lambat. Pada saat itu, jika saya tidak di sini, segalanya akan menjadi sedikit rumit. Yu Yue tercengang. Seharusnya tidak menjadi sesuatu yang besar. Karena keluarga Yu memiliki status saat ini, mengapa mereka dimanipulasi oleh keluarga Zhao? Kulanyi menghela nafas tak berdaya. Sudah berapa lama keluarga Yu ditempatkan di kota Yue? Sudah berapa lama keluarga Zhao berada di sini? Sudah berapa lama sejak Anda kembali ke keluarga Yu? Jika Anda menyebabkan konflik antara keluarga Yu dan keluarga Zhao, apakah Anda benar-benar berpikir orang tua ini akan melindungi Anda? Yu Yue tersedak dan tidak bisa berkata apa-apa. Yun Feng memegang tangan Yu Yue. Saudaraku, keluarga Yu telah berkembang hingga titik ini. Tentu tidak mungkin bagi kami untuk menyerahkan posisi setinggi itu dengan mudah. Anda harus siap mental. Semua keluarga besar memiliki sisi kejam. Yu Yue menggerakkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak terlalu mempertimbangkan masalah ini, tetapi Yun Feng berbeda. Keluarga Yun memang berbeda dengan keluarga lainnya. Garis keturunan keluarga Yun mengalir dengan semacam persatuan dan keyakinan bahwa mereka tidak bisa meninggalkan satu sama lain. Tidak peduli jika keluarga Yun putus asa, anggota keluarga Yun adalah satu. Ini adalah ketinggian yang tidak bisa dicapai oleh keluarga besar. Meskipun dia belum pernah ke markas besar keluarga Yun, dalam pikiran Yun Feng, markas besar keluarga Yun juga seperti ini. Kamu yang melukai saudaraku. Teriakan marah datang dari langit. Anggota keluarga Yu semua mengangkat kepala dengan kaget, sementara pemimpin keluarga Yu menatap orang yang datang dengan kaget. Yun Feng perlahan berbalik dan melihat beberapa orang terbang dari langit. Orang yang memimpin adalah seorang pria muda dengan wajah marah dan teriakan keras. Fitur wajahnya sangat kasar dan ada sedikit kemarahan di seluruh wajahnya bahkan jika dia tidak memiliki ekspresi apapun. Jian Ren, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan dari keluarga Yu bertanya. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa di tempat setelah mendengar itu. Jian Ren 1. Siapa sebenarnya yang memberinya nama ini? Dia terlalu pintar. Pria muda itu meraung dengan marah. Tuan Anda, mari kita bicara nanti. Aku di sini untuknya kali ini. Pria muda itu mengulurkan tangannya dan mengarahkan senjata di tangannya ke Yun Feng.
Mata hitam Yun Feng berkilauan dan bibir merahnya sedikit melengkung. Apa yang sedang terjadi? Tuan Yu memandang tuan muda dari keluarga Zhao, yang datang untuk membalas dendam dengan kemarahan di wajahnya, dengan curiga dan sedikit bingung. Apakah mereka memiliki dendam pribadi? Tuan Yu memandang Yun Feng dan bertanya-tanya apakah dendam pribadi ini dapat diselesaikan begitu saja. Jian Ren, mari kita bicara dengan baik. Apa yang tidak bisa diselesaikan? Tuan Yu berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi Zhao Jianren mendengus jijik. Tuan Anda tidak tahu semua yang terjadi. Anda sebaiknya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya ingin bertanya apakah dia terkait dengan keluarga Yu. Apa yang dia katakan membuat orang-orang besar dari keluarga Yu sedikit tercengang. Keluarga Zhao jelas marah tentang masalah ini, atau mereka tidak akan mengerahkan begitu banyak orang untuk mengejar mereka di sini. Masalah seperti itu tentu bukan sesuatu yang keluarga Yu, yang baru saja memantapkan diri di kota Yue, harus terlibat. Mereka ingin menghindarinya sekarang, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka berada di pihak yang sama dengan Yun Feng saat itu. Perubahan seperti itu terlalu cepat. Tuan dari keluarga Yu tersenyum canggung, tidak tahu apakah harus naik atau turun. Dia hanya bisa mengangkat sudut mulutnya. Jian Ren, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Zhao Jianren menatap Yun Feng dengan kemarahan di seluruh wajahnya. Dia sudah sangat marah dalam pikirannya. Melihat penampilannya yang tenang lagi, amarahnya naik lebih tinggi. Kamu melumpuhkan saudaraku, Zhao Jianzong. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari ini. Aku tidak akan berhenti sampai aku melumpuhkanmu hari ini. Apa? Orang-orang besar dari keluarga Yu segera terkejut setelah mendengar itu. Mereka tanpa sadar melirik Yun Feng. Lumpuhkan tuan muda kedua dari keluarga Zhao. Bukankah ini bencana? Keluarga Yu tidak ada hubungannya dengan orang seperti itu. Kamu Yue, karena kamu sudah kembali, masuk dulu. Seorang tetua dari keluarga Yu berteriak, tetapi Yu Yue tertegun dan tidak bergerak sama sekali. Kamu Yue, apakah kamu tidak mendengarku? Yu Yue mengerutkan bibirnya. Pada saat ini, keluarga Yu jelas akan memutuskan hubungan dengannya, yang membuat Yu Yue sedikit kecewa di benaknya. Meskipun Yun Feng tidak berutang apapun kepada keluarga Yu, dia memperlakukannya secara berbeda. Dia bisa memasuki wilayah tengah dan kembali ke keluarga Yu. Dia datang jauh-jauh ke sini dengan selamat karena Feng membantunya. Keluarga Yu punya alasan untuk memutuskan hubungan dengan Yun Feng, tapi dia tidak bisa. Yun Feng memegang tangan Yu Yue dengan lembut. Kakak, masuk dulu. Masalah ini dimulai karena saya, jadi saya harus mengurusnya. Petik 2. Tapi, Yu Yue menggelengkan kepalanya dan segera berkata bahwa dia tidak ingin pergi. Kulanyi berbisik dengan tidak sabar, Feng Feng tidak ingin kamu mempersulitnya. Selain itu, bagaimana Anda bisa membantunya dengan kekuatan Anda? Anda mungkin juga masuk sesegera mungkin. Apakah kamu tidak mengerti apa arti keluarga Yu? Bab 1020. Ekspresi Yu Yue membeku. Keluarga Yu bisa melakukan ini pada Feng, tapi aku tidak bisa. Yun Feng terkekeh dan mengguncang lengan Yu Yue dengan lembut. Saudaraku, jangan khawatir. Masuklah. Zhao Jianren tidak bisa menyakitiku sama sekali. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku hanya peduli padamu. Adapun keluarga Yu, itu tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Aku sama sekali tidak peduli apa yang mereka lakukan padaku. Napas Yu Yue menegang. Kenapa? Kenapa dia seperti ini padanya? Perasaan yang begitu tulus, sikap yang begitu dekat. Meskipun mereka bukan saudara-saudara, mereka tampaknya berpikir bahwa pihak lain adalah keluarga dan akan saling melindungi dari lubuk hati mereka. Baiklah, aku akan masuk. Yu Yue mengangguk. Identitasnya saat ini sangat canggung. Keluarga Yu ingin memutuskan hubungan dengannya, dan dia adalah anggota keluarga Yu. Dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak membantu Yun Feng. Daripada menjadi beban bagi Yun Feng di luar, lebih baik mengikuti keinginan keluarga Yu dan masuk. Yu Yue menatap Yun Feng dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu keluarga Yu. Beberapa tetua keluarga Yu semua merasa lega ketika mereka melihat Yu Yue berjalan mendekat. Pemimpin keluarga Yu menatap Yun Feng dan kemudian terkekeh pada Zhao Jianren. Jianren, karena ini adalah masalah pribadi antara keluarga Zhao dan orang ini, bukankah sebaiknya kamu memilih tempat lain? Bagaimanapun, ini adalah tempat keluarga Yu.
Sepertinya tidak tepat bagi Anda untuk berdebat di sini. Petik 2. Zhao Jianren tertawa terbahak-bahak. Tuan Anda, keluarga Zhao mengerti apa yang Anda maksud. Jika Anda memiliki keberanian untuk menyakiti saudara saya, Anda tentu memiliki keberanian untuk menanggung konsekuensinya. Jika Anda punya nyali, jangan lari. Ikuti aku. Zhao Jianren segera berteriak dengan marah dan melompat ke langit. Yun Feng dan Ku Lanyi keduanya mencibir. Mereka berdua langsung melompat dari tanah dan mengejar Zhao Jianren. Orang-orang dari keluarga Zhao yang datang untuk membuat masalah segera pergi, begitu pula Yun Feng dan Ku Lanyi. Kedamaian segera kembali ke pintu masuk rumah keluarga Yu. Beberapa foto besar keluarga Yu semuanya tertutup keringat. Keluarga Yu selalu sangat berhati-hati saat keluar masuk kota Yue. Mereka mengandalkan kejeniusan terkenal dari keluarga Yu untuk mendapatkan posisi mereka saat ini. Latar belakang dan akumulasi mereka tentu tidak bisa dibandingkan dengan keluarga lain. Meskipun keluarga Yu telah bangkit, mereka tidak stabil sama sekali. Baru-baru ini, keluarga Yu sedang mencari aliansi dengan keluarga tertentu untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Jika mereka membuat marah keluarga Zhao saat ini, keluarga Yu akan berada dalam masalah terus-menerus. Kamu baru saja kembali. Kamu hampir membiarkan keluarga Yu jatuh ke dalam jebakan. Penatua dari keluarga Yu berjalan ke Yu Yue dan memarahinya. Yu Yue berdiri di sana dengan kaku dan hanya merasa tidak nyaman di benaknya saat dia mendengarkan omelan para tetua ini. Lihat siapa yang kamu bawa kembali. Anda membentuk dendam dengan keluarga Zhao dan bahkan melumpuhkan tuan muda kedua dari keluarga Zhao. Jika keluarga Yu tidak segera menyingkirkan mereka, kita mungkin akan terlibat sekarang. Bahkan pemanggil yang cukup kuat tidak berarti apa-apa. Lagi pula, dia bukan anggota keluarga Yu dan tidak akan digunakan oleh keluarga Yu. Kamu baru saja mengatakan bahwa Feng adalah salah satu dari kita. Yu Yue tidak bisa tidak membantah. Beberapa tetua keluarga Yu semua meliriknya dengan ekspresi aneh. Pemimpin keluarga Yu berjalan mendekat dan melirik dengan tatapan tajam. Itu tadi. Ini sekarang. Situasinya sudah berbeda. Apa yang saya katakan tentu saja tidak masuk hitungan. Apa? Yu Yue tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Melihat para pemimpin keluarga Yu di depannya, dia tidak percaya bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan oleh seorang pemimpin keluarga. Yu Yue telah dikirim ke Outland sejak dia masih muda. Meskipun lingkungan sudah sangat sulit sejak ia masih muda dan ia sering menemani kematian, konsep keluarga dalam pikirannya adalah murni. Harus dikatakan bahwa lingkungan kultivasi Yu Yue di Outland itu rumit, tetapi dunia manusia kosong. Dia tidak pernah bersentuhan dengan sisi egois keluarga besar dan tidak pernah memikirkannya sama sekali. Pemimpin keluarga Yu menjentikkan lengan bajunya dengan keras dan berjalan melewati Yu Yue. Tidak apa-apa jika masalah ini diselesaikan. Jika keluarga Zhao tidak menyelesaikannya, kamu bisa melupakan adikmu. Tubuh Yu Yue bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Anggota keluarga Yu berjalan melewati Yu Yue dengan makna yang tidak dapat dijelaskan di mata mereka. Kemudian, seseorang bergumam pelan, dia baru saja berada di puncak level Lord, tapi dia menyebabkan masalah besar. Betapa merepotkan. Petik 2. Murid Yu Yue menyusut dengan ganas. Anggota keluarga Yu sudah berjalan ke gerbang gunung. Orang-orang muda yang sedang menonton drama juga menatap Yu Yue dengan tatapan berbeda. Ini adalah pertama kalinya Yu Yue merasa bahwa keluarganya sangat asing. Ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak cocok dengan tempat ini. Orang-orang muda itu menunjuk ke arah Yu Yue dan berbisik dari waktu ke waktu, seolah-olah mereka ingin Yu Yue mendengarnya. Kamu menyebabkan masalah bagi keluarga tepat setelah kamu kembali dan bahkan mengambil inisiatif untuk mengakui seorang saudari. Apakah Anda tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan? Petik 2. Betul sekali. Jika dia membuat keluarga Zhao kurang memikirkan keluarga Yu, dia adalah kutukan keluarga Yu. Petik 2. Jika dia dikirim ke Outland, dia seharusnya tinggal di Outland. Kenapa dia kembali? Kekuatan puncak level Lord tidak ada apa-apanya. Bahkan jika dia kembali, itu tidak berguna, kan? Tidak apa-apa jika dia seperti jenius dari keluarga Yu. Tut-tut. Pemuda itu menatap Yu Yue dengan tatapan aneh. Ejekan di mata dan kata-katanya ada di mana-mana. Tubuh Yu Yue benar-benar menegang saat dia mengingat kata-kata kasar ini di benaknya. Dia hanya merasa sangat pahit di lubuk hatinya. Orang-orang ini tidak akan tahu betapa pekerja kerasnya garis keturunan yang dikirim ke Outland itu.
Orang-orang ini tidak akan tahu semua yang dialami oleh garis keturunan di Outland di arena. Orang-orang ini hanya akan mengejek dan mengejek di sini dan sama sekali tidak tahu apa nilai keluarga dalam pikiran mereka. Yu Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dengan keras. Bahkan jika dia adalah kutukan, dia tidak akan meninggalkan saudara perempuan yang dia akui. Bahkan jika Feng mendapat masalah dengan keluarga Zhao, dia akan menanggungnya bersamanya. Untuk pertama kalinya, Yu Yue benar-benar merasakan dinginnya sebuah keluarga besar, terutama ketika menyangkut masalah Yun Feng. Dia tidak peduli dengan orang lain. Dia sangat bertekad dalam pikirannya. Karena dia telah mengakui Feng sebagai saudara perempuannya, dia adalah saudara laki-lakinya. Jika sesuatu terjadi, dia akan menanggungnya bersamanya. Di pihak Yun Feng, Zhao Jianren terus terbang lebih tinggi, seolah-olah dia ingin menjatuhkan Yun Feng dengan tinggi dan kecepatannya, sehingga dia akan menyadari betapa kuatnya dia. Yun Feng dan Ku Lanyi mengikuti di belakang dengan santai dan melihat melalui pikiran Zhao Jianren. Bab 1021, Populer, 2. Level 3 dari level Raja, kamu cukup mampu. Namun, Anda sudah sangat mampu. Keluarga Zhao biasa-biasa saja, kata Ku Lanyi dengan jijik. Yun Feng tertawa. Dia tidak khawatir tentang Zhao Jianren dalam pikirannya. Dia agak khawatir tentang Yu Yue. Dia pasti tahu sikap seperti apa yang akan dimiliki keluarga Yu terhadapnya. Yu Yue mungkin terjebak di tengah. Apakah kamu khawatir tentang Yu Yue? Tanya Ku Lanyi. Yun Feng mengangguk. Dalam situasi seperti itu, kita semua tahu apa yang keluarga Yu pilih untuk dilakukan. Hanya saja itu akan sulit bagi saudaraku. Dia baru saja kembali ke keluarga Yu dan hal seperti itu terjadi. Saya telah membuat banyak kesalahan. Saya pikir itu sesuatu yang lain. Apakah Anda pikir keluarga Yu akan memperlakukannya seperti anak mereka sendiri tanpa hal seperti itu? Feng, ketika dia dikirim keluar dari wilayah tengah saat itu, tidakkah kamu memikirkan arti lain? Yun Feng tiba-tiba mengerutkan kening. Seharusnya tidak begitu. Tidak peduli apa, sebuah keluarga tidak akan meninggalkan garis keturunan mereka seperti ini. Sudut mulut Ku Lanyi sedikit melengkung dan dia melihat ke depan dengan mata hitamnya. Keluarga Yun tentu berbeda dengan keluarga lain. Anda tidak akan pernah mengerti kegelapan dalam aspek ini dalam keluarga Yun. Keluarga Yu mengirim garis keturunan mereka keluar dari wilayah tengah. Singkatnya, mereka membiarkan mereka melatih diri mereka sendiri. Terus terang, mereka semua ditinggalkan. Petik 2. Wajah Yun Feng tiba-tiba menjadi gelap. Jika sebuah keluarga dapat menanggung untuk meninggalkan garis keturunan mereka, pemimpin keluarga ini akan benar-benar kejam. Yu Yue dikirim 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, keluarga Yu mungkin terpaksa melakukan itu, tetapi sekarang setelah mereka mencapai status seperti itu, apakah mereka pernah peduli dengan garis keturunan yang dikirim keluar dari Outland? Ketika Yu Yue kembali, orang-orang dari keluarga Yu tidak peduli padanya, tetapi kamu. Seorang yang disebut jenius telah muncul di keluarga Yu sekarang. Saya tidak tahu seberapa berbakatnya dia, tetapi fokus keluarga Yu adalah semua padanya. Terlepas dari jenius seperti itu, anggota keluarga Yu lainnya tidak tertarik padanya lagi. Petik 2. Mereka sudah diuntungkan sekali, jadi mereka pasti ingin diuntungkan lagi. Yun Feng mencibir. Dia sedikit memahami pikiran keluarga Yu. Ku Lanyi juga mencibir. Jadi, yang disebut keluarga besar ini benar-benar mengagumkan. Keluarga Yun adalah pengecualian. Petik 2. Kau cukup santai. Anda bahkan ingin mengobrol di belakang. Melihat Ku Lanyi dan Yun Feng mengobrol di belakang, Zhao Jianren tidak bisa menahan amarahnya. Kedua orang ini sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia ada di sini untuk membalas dendam kali ini. Mereka tidak menganggapnya serius. Zhao Jianren tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, dia berada di platform yang menjulang tinggi. Ada gunung setinggi 1000 kaki di atasnya dan tebing di bawahnya. Tingkat kedua gunung tempat keluarga Yu berada sudah jauh dari pandangan dan menjadi sangat kecil. Yun Feng dan Ku Lanyi kemudian berdiri di peron. Zhao Jianren memegang pedang panjang di tangannya dan menatap Yun Feng dengan api di matanya. Aku akan memberimu kesempatan. Jika Anda bersedia melumpuhkan diri sendiri, keluarga Zhao akan membiarkan Anda pergi kali ini. Ku Lanyi tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Kau menyebalkan, dan kakakmu menyebalkan. Keluarga Zhao memang memiliki sekelompok pelacur. Petik 2.
Apa katamu? Vena biru segera muncul di dahi Zhao Jianren. Yun Feng tersenyum ringan. Zhao Jianren, kamu mengatakan bahwa aku melumpuhkan Zhao Jianzong. Saya tahu apa yang saya lakukan saat itu. Tulang punggungnya baru saja patah. Dengan kekuatan keluarga Zhao, tidak bisakah kamu menyewa seorang apoteker untuk merawatnya? Kamu menyerang saudaraku karena kamu sama sekali tidak menghormati keluarga Zhao. Bagaimana kita bisa melepaskan masalah ini hanya karena dia bisa dirawat? Itu memprovokasi kita lagi dan lagi, itu menyerang kita lebih dulu. Pelacur Zhao, apakah menurutmu kita harus berdiri di sana dan membiarkan dia memukuli kita? Aku tidak peduli siapa yang menyerang lebih dulu. Saya hanya tahu bahwa Anda menyakiti saudara saya. Keluarga Zhao tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Katakan padaku, apakah Anda akan melumpuhkan diri sendiri, atau haruskah saya yang melakukannya? Mata hitam Yun Feng menjadi dingin. Melumpuhkan dirinya. Apa lelucon? Zhao Jianzong memang. Sebagai orang cacat, dia pantas mendapatkan namanya. Kau akan melakukannya. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Hahaha, keras kepala saja. Aku akan membalas dendam pada saudaraku sekarang. Pedang panjang di tangan Zhao Jianren berdengung dan energi bertarung yang kuat meledak. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya. Tampaknya menjadi senjata di tingkat raja. Yun Feng membalik tangannya dan memegang tongkat Lord level di tangannya. Melihat senjata di tangan Yun Feng, Zhao Jianren tidak bisa menahan tawanya. Hahaha, senjata level Lord. Saya pikir itu akan menjadi senjata tingkat tinggi, tetapi ternyata itu adalah senjata yang sangat jelek. Sepertinya aku akan melakukannya untukmu kali ini. Kulanyi minggir dengan santai dengan kelicikan berkedip di mata hitamnya. Kamu meremehkan Feng Feng. Anda akan menderita. Dia hanya seorang ahli level 3 Lord level. Feng Feng lebih dari cukup untuk menghadapinya. Sudah waktunya baginya untuk berlatih. Dia hanya bisa menjadi pengamat. Pedang panjang di tangan Zhao Jianren telah menebas secara horizontal. Untuk prajurit, serangan di tingkat raja tidak hanya terbatas pada kontes kekuatan murni lagi. Begitu mereka mencapai level raja, energi bertarung mereka juga bisa digunakan di luar tubuh mereka. Hal yang paling jelas adalah bahwa energi bertarung mereka dapat bergabung dengan senjata mereka, meningkatkan kekuatan mereka. Yun Feng membalik tongkat di tangannya dan elemen api merah terang dengan suhu yang sangat tinggi dengan cepat berkumpul di sekitar tongkat, melompat terus-menerus. Dalam sekejap, elemen api ini berkumpul menjadi bola kecil, mengembang lebih besar dan lebih besar di depan Yun Feng. Tongkat di tangan Yun Feng diberikan kepadanya oleh tuannya. Meskipun itu adalah tongkat Lord level, kontrol elemen yang tepat sangat kuat. Yun Feng berkata pada dirinya sendiri bahwa bahkan tongkat level raja atau bahkan level kaisar tidak akan bisa melakukan ini. Dengan dukungan tongkat, Yun Feng bisa dikatakan mengetahui penarikan dan pelepasan elemen dengan hati dan dia bisa melakukannya dengan mudah. Energi panas yang dipancarkan oleh bola api besar membuat udara sedikit terdistorsi. Zhao Jianren tidak peduli ketika dia melihat ini. Seberapa kuatkah tongkat tingkat Lord? Bola api. Yun Feng berteriak dengan suara rendah. Bola api besar sudah siap diluncurkan ke arah Zhao Jianren. Zhao Jianren tertawa terbahak-bahak saat pedang panjang di tangannya menari dengan liar. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan omong kosong di level Lord? Di mimpimu. Bola api besar itu tidak mendekati Zhao Jianren. Pedang panjang di tangan Zhao Jianren memotong bola api menjadi elemen api kecil yang tak terhitung jumlahnya. Melihat bola api besar itu langsung dipotong-potong olehnya, hati Zhao Jianren tidak bisa menahan diri untuk tidak membengkak. Bola apinya biasa-biasa saja. Bagaimana itu bisa sekuat pedang panjangku? Hari ini, saya akan membuat Anda memberikan penjelasan kepada keluarga Zhao dengan patuh. Bab 1022, Populer, 3. S. Setelah mengatakan ini, Zhao Jianren tiba-tiba merasakan hatinya bergetar dan perasaan bahaya di bawah sadar langsung datang. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat sekeliling. Elemen api yang dia potong saat itu ada di sekelilingnya dan tubuhnya sudah berada di lautan api. Panas terik mendistorsi udara dan Zhao Jianren tidak bisa melihat situasi di sekitar dengan jelas. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhao Jianren meraung saat dia mengayunkan pedang panjang di tangannya lagi. Namun, elemen api bukanlah sesuatu yang memiliki tubuh asli. Ketika dihempaskan, elemen-elemen itu secara alami berkumpul kembali.
Zhao Jianren tidak bisa membantu tetapi merasa marah. Dia berencana menggunakan teknik bertarung untuk menghilangkan semua elemen api yang mengganggu ini. Tepat pada saat ini, elemen api di sekelilingnya berubah, seperti tirai merah menyala yang langsung terkoyak. Sebelum Zhao Jianren bisa bereaksi, dia melihat bahwa warna merah cerah dan terik di depannya dipotong oleh cakar yang tajam. Kemudian, kepala serigala besar muncul dari warna merah dan mata hitamnya yang murni menatap Zhao Jianren dengan tegas. Zhao Jianren hanya merasa kulit kepalanya akan mati rasa. Ah, binatang ajaib, Zhao Jianren tercengang. Bagaimana mungkin ada binatang ajaib di sini? Mungkin dia. Tubuh serigala besar yang hampir menyatu dengan elemen api merah hanya memiliki mata hitam dan seteguk gigi tajam yang menonjol luar biasa. Apakah pedangmu lebih kuat atau gigiku lebih kuat? Mengaum. Raungan serigala membangunkan Zhao Jianren sepenuhnya. Ini bukan ilusi. Ini adalah binatang ajaib yang nyata. Tubuh Zhao Jianren mundur dengan cepat dan elemen api di sekitarnya segera menyerbu tubuhnya dari samping. Dia melambaikan pedang panjang di tangannya dengan tiba-tiba, menghadap gigi tajam serigala awan api. Dentang. Gigi tajam serigala awan api menggigit pedang panjang di tangan Zhao Jianren dengan kuat. Zhao Jianren hanya merasakan jaring di antara ibu jari dan jari telunjuknya bergetar hebat dan rasa sakit yang menusuk datang. Dia memegang pedang panjang di tangannya dengan desisan dan menemukan bahwa kekuatan binatang ajaib ini terlalu mencengangkan. Giginya yang tajam memancarkan bintik-bintik cahaya putih, yang tampak lebih aneh di bawah cahaya api. Zhao Jianren sudah basah oleh keringat, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melepaskannya. Dia tidak bisa melepaskannya bahkan jika dia mati. Jika dia melepaskannya, dia tidak akan hidup. Sialan, ada binatang ajaib. Zhao Jianren menggertakkan giginya dan ingin mengambil kembali pedang panjangnya. Kilatan cahaya tiba-tiba melintas di mata hitam murni serigala awan api. Kemudian, kekuatan yang kuat melewati pedang panjang ke tangan Zhao Jianren. Zhao Jianren hanya merasa bahwa jaring di antara ibu jari dan jari telunjuknya robek. Dia mendongak dan hanya melihat seberkas cahaya berkedip di depannya. Retakan. Mata Zhao Jianren bulat seperti mata katak. Dia melihat pedang panjang di tangannya dengan tercengang. Pedang itu patah di tengah oleh gigi tajam serigala awan api. Serigala awan api membuka mulutnya dan meludahkan setengah dari pedang di mulutnya ke tanah. Tangan Zhao Jianren terus gemetar. Bagaimana itu mungkin? Itu adalah senjata di tingkat raja. Itu, digigit begitu saja. Itu tidak mungkin. Tentu saja, itu mungkin. Api kecil bisa dikatakan sebagai raja kelas 5. Apa yang dipegang Zhao Jianren memang senjata tingkat raja, tapi kualitasnya tidak terlalu tinggi. Berapa banyak senjata tingkat tinggi yang bisa dimiliki raja kelas 3? Ini rusak begitu saja. Zhao Jianren tampak agak tersesat. Lagi pula, tidak mudah untuk mendapatkan senjata tingkat raja. Zhao Jianren mungkin terkejut bahwa senjata tingkat raja digigit begitu saja. Aum, raungan serigala yang keras terdengar. Kemudian, elemen merah menyala yang mengelilingi Zhao Jianren langsung menghilang. Yun Feng berdiri di depan Zhao Jianren dengan tatapan dingin dan ada sedikit rasa dingin di mata hitamnya. Api kecil membuka mulutnya dan menggigit Zhao Jianren. Tidak, Zhao Jianren, yang kehilangan senjatanya, segera mundur dengan panik. Tidak sulit bagi binatang ajaib untuk menggigitnya sampai mati jika bisa menggigit senjata raja di tangannya. Zhao Jianren dengan cepat melangkah mundur. Api kecil datang dengan agresif dan mulut serigalanya bisa menelan Zhao Jianren. Zhao Jianren hanya peduli untuk mundur dengan putus asa, tetapi dia sudah lupa bahwa dia berada di platform dengan area kecil yang menonjol di puncak. Dia mundur begitu cepat dan putus asa dan sudah mundur ke tepi platform. Kakinya meleset dan tubuh Zhao Jianren sudah jatuh dalam keadaan menyesal, menjerit. Little Fire melompat dan berdiri di tepi peron. Itu menjulurkan cakar serigalanya dan meraih lengan Zhao Jianren dengan cakarnya yang tajam, menariknya ke atas dan menjatuhkannya di tepi peron. Zhao Jianren masih shock. Dia berjuang untuk memanjat dengan wajah pucat, tetapi api kecil tersenyum jahat dan mengayunkan cakarnya. Tubuh Zhao Jianren bergoyang keras di langit. Berhenti gemetar. Berhenti gemetar. Zhao Jianren sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat. Meskipun para ahli tingkat raja semua memiliki kemampuan untuk terbang, Zhao Jianren hanya mengingat ketakutan dan melupakan semuanya dengan panik.
Yun Feng perlahan berjalan ke tepi peron dan berjongkok perlahan. Wajah pucat Zhao Jianren mulai terlihat. Bibir merah Yun Feng meringkuk. Sepertinya aku lupa memberitahumu bahwa aku adalah summoner. Bibir Zhao Jianren bergetar. Pemanggil, pemanggil. Zhao Jianren, apakah kamu lupa bahwa kamu memiliki kemampuan untuk terbang? Apa yang Yun Feng katakan membangunkan Zhao Jianren dari mimpinya. Benar, bagaimana dia bisa lupa bahwa dia tidak akan jatuh dari langit sama sekali. Ekspresi malu melintas di mata Zhao Jianren. Yun Feng, yang hendak mendorong cakar api kecil, tiba-tiba menyerang dan menamparkan dada Zhao Jianren dengan keras. Kamu, Zhao Jianren menatap Yun Feng tegas dengan matanya yang sebesar katak. Dia hanya merasakan rasa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba datang dari dadanya dan rasa dingin ini menyerang darahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, mengalir ke berbagai bagian tubuhnya. Apa yang membuat Zhao Jianren semakin terkejut adalah bahwa rasa dingin ini langsung menuju meridian Qi-nya. Api kecil juga mengendurkan cakarnya ketika melihat serangan Yun Feng. Tubuh Zhao Jianren tiba-tiba jatuh dari peron. Zhao Jianren segera mengerahkan energi bertarungnya untuk mempertahankan kemampuannya terbang dengan wajah pucat, tetapi sayangnya menemukan bahwa meridian Qi-nya seperti dunia yang membeku. Energi bertarungnya tampaknya benar-benar membeku di meridian Qi-nya dan beredar hampir dengan kecepatan kura-kura. Zhao Jianren tercengang. Dia jatuh dari langit dengan wajah pucat, disertai dengan raungan keras. Tidak. Bab 1023, Populer, 4. Api kecil berdiri di tepi peron dan melihat titik hitam yang menyusut di bawah dengan mata serigalanya. Tuan, apa yang akan terjadi padanya jika dia jatuh dari tempat yang begitu tinggi? Rasa dingin melintas di mata hitam Yun Feng. Dia tidak akan mati. Sama seperti saudaranya, dia paling lumpuh setengah. Api kecil tertawa terbahak-bahak. Itu mengayunkan ekor serigalanya dengan gembira dan berubah menjadi seberkas cahaya merah, memasuki cincin kontrak Yun Feng. Kulanyi berjalan mendekat dan melihat ke bawah. Tut-tut, kenapa kamu memilih tempat yang begitu tinggi? Anda benar-benar menuai apa yang Anda tabur. Kali ini, ketika jalang ini diambil kembali, keluarga Zhao tidak akan melakukan sesuatu yang sembrono. Yun Feng tersenyum dingin, tapi Kulanyi menggelengkan kepalanya. Feng, bukankah keluarga Zhao akan lebih marah kali ini? Anda telah melumpuhkan kedua tuan muda mereka. Petik 2. Tidak buruk bagi mereka untuk lebih marah. Saya akan melumpuhkan tuan muda sebanyak yang dikirim keluarga Zhao. Jika pemimpin keluarga Zhao datang, suara Kulanyi tidak bisa tidak tenggelam. Kekuatan pemimpin keluarga Zhao tentu tidak menjadi masalah. Keluarga Zhao dapat memiliki status seperti itu di kota Yue hari ini. Pemimpin keluarga Zhao setidaknya berada di level kaisar. Untuk Yun Feng, yang merupakan raja kelas 5, level kaisar bukanlah level yang bisa dia tantang. Menyerang. Aku pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk menyerang. Kulanyi mengangkat alisnya dengan bingung. Kamu tidak akan memberi tuan keluarga Zhao kesempatan untuk menyerang. Mungkin. Yun Feng tertawa terbahak-bahak dan melihat sebagian besar kota Yue di bawah kakinya dengan mata hitamnya. Kabut putih samar-samar menutupi 1000 gunung di kota Yue. Embusan angin bertiup dan pakaian Yun Feng berkibar beberapa kali. Wajah cantiknya sedikit berubah dan bibir merahnya melengkung. Bagaimana jika saya seorang apoteker populer? Mata hitam Kulanyi berkilauan dan dia tertawa terbahak-bahak. Dia menurunkan wajahnya yang tampan dan mencium pipi Yun Feng dengan lembut. Tentu saja, seluruh kota Yue akan sujud. Rumah lelang di kota Yue, yang merupakan rumah bagi salah satu dari 4 keluarga terbesar, selalu menjadi tempat yang sangat penting. Banyak hal eksplosif dan berita datang dari sini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tempat di mana legenda dibuat. Banyak hal muncul di sini satu demi satu dan banyak orang aneh datang ke sini. Ketika Yun Feng dan Kulanyi memasuki rumah lelang, tempat ini sibuk. Mereka tidak pergi ke aula utama dengan sembarangan. Yun Feng dan Kulanyi berdiri di aula utama rumah lelang dengan tenang untuk sementara waktu. Meskipun ada resepsionis di rumah lelang, mereka sibuk dan tidak menyangka Yun Feng dan Kulanyi akan datang. Setelah mengamati dengan tenang untuk sementara waktu, Yun Feng mengerti sesuatu. Rumah lelang di sini sedikit berbeda. Di rumah lelang di benua timur dan benua barat, hanya penjual yang menyimpan barang-barang mereka. Setelah sejumlah barang terdaftar, lelang akan diadakan, tetapi tidak di sini.
Tidak hanya tempat bagi penjual untuk mendaftar di rumah lelang ini, tetapi juga tempat bagi pembeli untuk mendaftar. Yun Feng berjalan ke tempat pembeli mendaftar dan meliriknya beberapa kali. Dia melihat ada informasi tentang segala macam kebutuhan di dalamnya. Ada informasi tentang semua aspek, tetapi selalu ada permintaan paling banyak untuk ramuan. Apa yang kamu butuhkan? Giliran Yun Feng. Yun Feng melirik buku di tangan petugas pendaftaran. Apakah ada orang di rumah lelang yang menjual ramuan kehidupan tingkat master? Pendaftar tertegun sejenak dan segera menatap Yun Feng. Kamu bilang kamu membutuhkan ramuan kehidupan tingkat master. Yun Feng mengangguk. Pendaftar melirik Yun Feng lagi. Ramuan tingkat master sangat langka. Ambil kota Yue misalnya. Anda bahkan tidak dapat menemukannya dalam beberapa dekade. Apoteker tingkat master terlalu langka. Jika Anda sangat membutuhkannya, saya sarankan Anda pergi ke tempat lain. Yun Feng terkekeh dan pergi. Pendaftar menatap Yun Feng beberapa kali lagi. Kulanyi mengikuti Yun Feng dengan senyum di matanya. Satu botol ramuan tingkat master tidak dapat dilihat dalam beberapa dekade. Feng Feng, kota Yue pasti akan terkejut saat kamu bergerak kali ini. Dua tuan muda dari keluarga Zhao sama-sama lumpuh. Pemimpin keluarga Zhao pasti cemas. Dia tidak akan bisa menemukan Life Potion tingkat master. Itu memang benar. Zhao Jianren dikirim kembali ke keluarga Zhao setengah mati. Ketika pemimpin keluarga Zhao melihat bahwa putra sulungnya dibawa kembali seperti ini, dia langsung marah. Zhao Jianren tidak mengatakan apa-apa tentang situasinya dan menyalahkan segalanya pada Yun Feng. Tentu saja, karena dia memiliki terlalu banyak kebencian di benaknya, keluarga Yu juga terlibat. Pemimpin keluarga Zhao segera ingin pergi ke keluarga Yu untuk menyelesaikan masalah. Kamu pikir kamu bisa dibandingkan dengan keluarga Zhao? Beraninya kau begitu kejam. Aku akan mengobrak-abrik gunungnya. Untungnya, seseorang membujuknya untuk berhenti. Hal terpenting saat ini bukanlah melampiaskan kemarahan mereka, tetapi menemukan cara untuk membuat kedua tuan muda itu menjadi lebih baik dengan cepat. Bukan karena keluarga Zhao tidak memiliki penyihir elemen air, tetapi kecepatan penyembuhan penyihir elemen air sangat lambat. Tuan Zhao takut sesuatu akan terjadi pada mereka berdua di tengah jalan. Pada saat ini, hanya Life Potion tingkat master yang dapat memiliki efek langsung. Kesimpulan yang dia dapatkan sudah jelas. Rumah lelang memang memiliki Life Potion, tetapi mereka tidak memilikinya di tingkat master dan tidak ada yang menyediakannya sama sekali. Tuan dari keluarga Zhao segera marah dan menekan amarah di hatinya. Dia bisa menunda penyelesaian skor dengan keluarga Yu dan membiarkan situasi kedua putranya stabil terlebih dahulu. Tuan dari keluarga Zhao mengirim seseorang untuk mengawasi berita rumah lelang setiap saat dia mengirim seseorang keluar dari kota Yue untuk mencari. Meskipun ada apoteker tingkat master, tidak mungkin mempekerjakan mereka sama sekali. Tuan keluarga Zhao juga frustrasi di sini. Selain itu, hanya ada beberapa apoteker tingkat master. Kecuali mereka berasal dari salah satu dari 4 keluarga, mereka tidak akan bisa mempekerjakan mereka sama sekali. Keluarga Zhao berada dalam dilema. Yun Feng menunggu dengan sabar selama beberapa hari. Dia pasti tahu bahwa keluarga Zhao mengirim seseorang ke rumah lelang untuk mengawasi ramuan itu. Setelah menunggu dengan sabar selama beberapa hari, Yun Feng memutuskan bahwa sudah waktunya untuk bergerak. Yun Feng datang ke kantor pendaftaran penjual rumah lelang. Tidak banyak orang yang datang ke rumah lelang untuk melelang barang. Lagi pula, siapa yang akan mengirim sesuatu ke rumah lelang kecuali mereka benar-benar membutuhkan uangnya? Melihat Yun Feng, pendaftar mengukurnya dan bertanya dengan santai, apa yang kamu lelang? Yun Feng tertawa. Ramuan. Petugas pendaftaran menguap malas. Tingkat ramuan apa itu? Jika itu ramuan tingkat menengah, jangan melelangnya di sini. Ada banyak toko ramuan. Yun Feng masih tersenyum lembut. Aku melelang Life Potion, di level Master. Bab 1024, Populer, 5. Apa? Pendaftar hampir jatuh dari kursi. Dia mengukur Yun Feng ke atas dan ke bawah. Apakah kamu yakin sedang melelang ramuan kehidupan tingkat master? Kamu banyak bicara omong kosong, kata Kulanyi dengan dingin. Pendaftar melihat bahwa Yun Feng telah tersenyum. Meskipun gadis itu masih sangat muda, momentumnya memberi orang rasa dominasi. Pendaftar segera berdiri. Tolong tunggu sebentar. Pendaftar segera pergi dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, seorang manajer datang bersamanya. Ketika dia melihat Yun Feng,
dia mengukurnya terlebih dahulu dan kemudian berkata dengan hormat, "Nyonya, tolong ikuti saya. Kami masih perlu mendiskusikan detail dari apa yang akan Anda lelang." Petik 2. Yun Feng mengangguk. Dia bangkit dan mengikuti manajer masuk. Ku Lanyi mengikutinya. Aksi ini tentu saja menarik perhatian anggota balai lelang lainnya. Mereka semua berdiskusi dengan penasaran. Pendaftar yang bertanggung jawab untuk menerima Yun Feng saat itu tutup mulut dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Yun Feng dan Ku Lanyi mengikuti manajer ke rumah lelang dan datang ke sebuah ruangan. Setelah duduk, manajer berkata sambil tersenyum, "Nyonya, bagaimana saya harus memanggil Anda?" Feng Yun. Manajer tertegun sejenak. Kemudian, dia tertawa. "Tuan Feng, saya orang yang bertanggung jawab di sini dan saya memiliki tingkat kemampuan penilaian tertentu. Tuan Feng, tolong keluarkan barang-barang yang akan Anda lelang sehingga kami bisa melihat apakah itu asli." Yun Feng membalik pergelangan tangannya dan sebotol Life Potion muncul di tangannya. Warna ramuan itu bersinar samar. Ketika penanggung jawab ini melihatnya, lapisan cahaya melintas di matanya. Dia segera mengambil botol dari tangan Yun Feng dan melihatnya dengan hati-hati dengan ekspresi yang lebih hormat. "Tuan Feng, bolehkah saya bertanya apakah Tuan Feng membuat ramuan ini? Atau apakah teman atau kerabat guru Feng berhasil?" Yun Feng mengangkat alisnya dan tidak menjawab pertanyaan ini. Penanggung jawab tersenyum canggung. "Pertanyaan ini terlalu berlebihan. Mohon maafkan saya, Tuan Feng. Lagi pula, sangat menyenangkan mengenal apoteker tingkat master." Yun Feng tersenyum ringan. "Bagaimana itu? Apakah botol ramuan ini asli?" Penanggung jawab segera mengangguk. "Sebotol ramuan kehidupan ini memang berada di level master. Ini harus menjadi jenis yang paling murni dan memiliki efek tercepat. Tuan Feng, saya ingin tahu berapa harga yang Anda inginkan." Ketika penanggung jawab mengatakan ini, matanya berkilauan. Dia meletakkan botol Life Potion di atas meja dengan hati-hati dan menggosok tangannya. "Menurut pengalaman masa laluku, sebotol Life Potion ini berada di level master. Harga bisa diatur." Yun Feng melambaikan tangannya. "Aku tidak butuh uang." Orang yang bertanggung jawab tercengang. Tentu. Apa yang ingin kamu tukarkan dengan sebotol ramuan, biji ini, atau yang lainnya?" Yun Feng tersenyum. "Ini sangat sederhana. Bantu saya menyebarkan berita tentang hal ini. Jika pembeli sedang mencarinya, minta dia untuk datang ke saya secara langsung. Saya akan berbicara dengannya secara pribadi." Petik 2. Orang yang bertanggung jawab tercengang lagi. "Itu, tidak apa-apa. Kalau begitu, tolong beri saya alamat Anda, Tuan Feng." Petik 2. Setelah menyimpan Life Potion, Yun Feng dan Ku Lanyi meninggalkan rumah lelang dan menemukan hotel acak di kota Yue untuk menginap. Yun Feng percaya bahwa dalam waktu kurang dari sehari, berita ini pasti akan menyebabkan kegemparan di kota Yue. Seperti yang diharapkan, berita tentang ramuan kehidupan tingkat master yang muncul di rumah lelang kota Yue menyebar seperti api. Keluarga besar dan kecil di kota Yue langsung tergerak. Munculnya Life Potion tingkat master juga berarti bahwa apoteker tingkat master atau seseorang yang terkait dengannya telah muncul di kota Yue. Siapa sebenarnya orang ini? Rumah lelang bungkam. Jika mereka tidak berniat membeli ramuan ini, mereka tidak akan tahu penjualnya sama sekali. Bahkan jika mereka ingin membelinya, rumah lelang hanya memberikan nama dan alamat. Namun, orang yang ingin membeli ramuan semacam itu harus membayar banyak uang untuk mendapatkan informasi ini. Uang dalam jumlah besar ini membuat sebagian besar orang penasaran. Keluarga Zhao segera menerima berita itu. Tuan dari keluarga Zhao sangat bersemangat sehingga wajahnya langsung memerah. "Cepat, pergi ke rumah lelang." Keluarga Zhao segera mengirim seseorang ke rumah lelang untuk mengumpulkan informasi. Namun, yang mengejutkan semua orang, salah satu keluarga di kota Yue yang peduli dengan berita itu adalah salah satu dari 4 keluarga terbesar di Pulau Terapung, keluarga Gong, yang merupakan bos di kota Yue. "Kamu mengatakan bahwa Life Potion tingkat master muncul di rumah lelang." "Ya Tuan, berita ini sepenuhnya benar. Direktur rumah lelang secara pribadi merilisnya." Petik 2. Kirim seseorang ke rumah lelang untuk mengetahui lebih lanjut. Tidak peduli apa yang diminta penjual, setujui saja. Petik 2. Ya, orang yang duduk di kursi utama menutup matanya dan merenung. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dengan kilatan tajam di matanya.
Ramuan kehidupan tingkat master. Baik itu apoteker atau orang yang berhubungan dengan mereka, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan mudah. Berita bahwa ramuan tingkat master muncul di rumah lelang kota Yue menyebar ke seluruh kota Yue hanya dalam beberapa hari. Semua keluarga, apakah mereka warga sipil atau bangsawan, sangat ingin tahu tentang berita itu dan orang yang mengeluarkan ramuan semacam itu. Namun, kerahasiaan rumah lelang yang ekstrim memberi orang ini lingkaran cahaya misterius. Semua orang menebak dan berdiskusi. Ini adalah topik paling ramai di kota Yue selama periode waktu ini, dan juru lelang misterius ini menjadi pusat perhatian di kota Yue saat ini. Yun Feng dan Ku Lanyi tinggal di sebuah hotel di kota Yue selama beberapa hari dengan santai. Berita itu bisa dikatakan menyebar seperti api di kota sekarang. Mereka berdua tahu betapa populernya berita itu bahkan tanpa melangkah keluar. Yun Feng tidak bisa menahan senyum. Rumah lelang memang efisien. Berita itu menyebar cukup cepat, tetapi sebotol ramuan tingkat master ini cukup mengejutkan. Feng, menurutmu berapa banyak keluarga yang akan datang kepadamu? Ku Lanyi bersandar di kursi dengan malas dan memainkan rambut hitam pendeknya. Ada sedikit gairah di matanya ketika dia melihat Yun Feng, tapi dia menyembunyikannya dengan hati-hati. Dia meletakkan tangannya di dagunya dan melihat keluar jendela dengan mata hitamnya. Ada gunung di luar. Seperti yang diharapkan, keluarga Gong, salah satu dari 4 keluarga terbesar, akan datang. Keluarga Zhao akan datang. Saya tidak yakin tentang keluarga besar dan kecil lainnya, tetapi ada keluarga lain yang akan datang. Petik 2. Bab 1025, sangat luar biasa, 1. Ku Lanyi tersenyum sambil berpikir. Kau akan memberi mereka kesempatan. Hanya karena dia ada di sini. Yun Feng menggelengkan kepalanya dengan sedikit rasa dingin di wajahnya. Seperti yang aku katakan, aku hanya peduli pada Yu Yue. Adapun keluarga Yu, itu tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Jika mereka berani membicarakan Yu Yue, jangan salahkan aku karena membawa Yu Yue pergi dari keluarga Yu. Ku Lanyi berhenti membelai dagunya dan menatap Yun Feng dengan mata hitamnya. Dia akan pergi dari sana cepat atau lambat, ketika dia benar-benar kecewa. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan melihat keluar jendela. Saat itu, terserah kakak kedua. Jika dia ingin pergi, saya pasti tidak akan membiarkan dia tinggal di sini sendirian. Selain itu, memikirkan jiwa yang tersisa di tubuh Yu Yue, hati Yun Feng menegang. Saat ini, dia sangat yakin itu milik kakaknya, Yun Qi. Karena itu milik Yun Qi, dia pasti tidak akan membiarkannya tinggal di keluarga lain. Selain itu, keluarga Yu tidak memuaskan Yun Feng. Keluarga seperti itu akan mengecewakan Yu Yue sepenuhnya cepat atau lambat. Tidak perlu memikirkan hal lain untuk saat ini. Biarkan saja alam mengambil jalannya. Namun, setelah keluarga Yu mengetahui bahwa kamu membuat sebotol ramuan ini, mereka mungkin senang dan sedih. Tiba-tiba, mereka memikirkan sesuatu dan Ku Lanyi tersenyum nakal. Jika mereka tahu bahwa Anda adalah apoteker tingkat master, mereka mungkin akan tertawa dan menangis. Keluarga Yu juga gempar saat ini. Ketika berita menyebar seperti api, anggota senior keluarga Yu juga penuh semangat. Saat ini, mereka membutuhkan juru lelang ini lebih dari keluarga lainnya. Apakah dia seorang apoteker atau bukan, dia tidak bisa menjadi orang biasa jika dia bisa mengeluarkan ramuan seperti itu. Keluarga Yu baru saja pindah ke kota Yue dan membutuhkan bantuan ini. Jika mereka bisa berteman dengan orang ini, keluarga Yu akan seperti harimau bersayap. Jika orang ini adalah seorang apoteker, bahkan keluarga Gong akan memperlakukan keluarga Yu secara berbeda. Tuan keluarga Yu tentu saja mengirim seseorang untuk mencari tahu lebih banyak informasi. Karena hadiah yang diminta rumah lelang terlalu tinggi, keluarga Yu ingin menemukan orang itu sendiri. Namun, beberapa hari telah berlalu dan orang ini tampaknya telah menguap di kota Yue. Tidak ada petunjuk sama sekali. Mereka harus menemukannya sebelum keluarga lain menemukannya. Tuan keluarga Yu cemas dan semua orang di keluarga Yu mendiskusikan berita ini. Anda telah mendengar, ramuan kehidupan tingkat master muncul di rumah lelang. Apakah orang ini seorang apoteker atau bukan? Orang ini cukup misterius. Tuan, saya tidak berpikir kita dapat menemukannya bahkan jika kita mengirim seseorang untuk menemukannya. Jika orang ini benar-benar seorang apoteker, saya sangat ingin bertemu dengannya. Ya,
Suatu kehormatan untuk mengenal orang seperti itu. Jika aku bisa berteman dengan orang seperti itu. Hei, hei, apa yang kamu lamunan? Sudah cukup baik kita bisa melihat orang seperti itu. Kamu bahkan ingin menjadi teman mereka. Cek, aku hanya mengatakan. Aku bahkan tidak bisa berfantasi tentang itu. Petik 2. Di luar halaman terpencil keluarga Yu, percakapan di antara mereka berdua terdengar. Pemuda itu, yang sedang berlatih di dalam ruangan dengan mata tertutup, perlahan membuka mata hitamnya dengan kilatan cahaya di dalamnya. Ramuan kehidupan tingkat master. Apakah mereka sedang membicarakan, Feng? Yu Yue berdiri, mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar. Ini adalah halaman yang agak sederhana. Sejak Yu Yue kembali ke keluarga Yu, anggota senior keluarga Yu tidak menyapanya sama sekali. Sebaliknya, mereka langsung meninggalkannya di sudut terpencil keluarga Yu ini. Itu cukup jauh dari rumah utama keluarga Yu, seolah-olah mereka membiarkan Yu Yue mengurus dirinya sendiri. Yu Yue tidak peduli. Mungkin dia sudah terbiasa hidup sendiri. Dia sama sekali tidak peduli diabaikan dalam keluarga besar seperti itu. Yun Feng tidak datang ke keluarga Yu sejak hari itu. Selalu ada yang salah dalam pikiran Yu Yue. Dia akan mengkhawatirkan Yun Feng dari waktu ke waktu. Bagaimana dia? Apakah dia meninggalkan kota Yue? Jika dia telah meninggalkan kota Yue, mengapa dia tidak datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya? Apakah ada bahaya di tempat lain? Alih-alih mengkhawatirkan dirinya sendiri, Yu Yue menaruh sebagian besar perhatiannya pada Yun Feng. Yu Yue juga mengetahui berita yang diketahui semua orang di kota Yue melalui diskusi dengan orang lain. Kesan pertamanya adalah Yun Feng. Lagi pula, dia telah mengeluarkan life potion tingkat master di dalam gua. Mustahil bagi apoteker kedua untuk mengunjungi dalam waktu sesingkat itu, apalagi apoteker tingkat master. Yu Yue 100% yakin bahwa juru lelang adalah Yun Feng. Mengapa Feng melelang ini? Apakah dia sangat membutuhkan sesuatu? Memikirkan hal ini, Yu Yue tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas di benaknya. Dia telah tinggal di keluarga Yu beberapa hari ini dan tidak keluar. Keluarga Yu sepertinya sudah melupakannya. Pada saat ini, Yu Yue mendorong pintu dan berjalan keluar. Karena berita itu ada di sini, itu berarti Feng belum meninggalkan kota Yue. Yu Yue kurang lebih sedikit bersyukur dalam pikirannya. Feng akan pergi dari sini cepat atau lambat. Dia harus tinggal bersamanya selama periode waktu ini. Hai, apakah kamu yang kembali dari Outland? Yu Yue berhenti dan melihat seorang pria muda berdiri di tembok tinggi di sampingnya, menatapnya dari atas. Yu Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ya, pria muda itu melompat dari dinding dan menilai Yu Yue dengan cukup arogan. Tut, kenapa kamu kembali ke keluarga Yu? Yu Yue tercengang. Tatapan pemuda itu sangat lancang, seolah-olah ada duri. Yu Yue tidak bisa membantu tetapi terlihat dingin. Sebagai anggota keluarga Yu, saya harus kembali untuk berbagi beban keluarga. Hah, Anda sedang berbicara tentang berbagi beban. Hahaha. Pemuda itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kemudian, pintu halaman di sebelahnya didorong terbuka dan 2 atau 3 anak muda lainnya berjalan keluar, tampak sedikit lebih muda. Mata Yu Yue menjadi gelap. Orang-orang ini semua lebih kuat darinya. Apakah kamu mendengar itu? Seorang Lord Puncak berkata dia ingin berbagi beban keluarga Yu. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Yang lain juga tertawa mengejek. Setelah tertawa, pemuda itu tiba-tiba meninju Yu Yue. Yu Yue merasakan sakit dan mundur beberapa langkah. Dengarkan, di keluarga Yu, Anda hanya berada di puncak level Lord dan Anda masih berani berbicara dengan lancang. Kenapa kamu tidak memikirkan dirimu sendiri? Berbagi beban keluarga. Dengan kekuatanmu, kamu hanya cocok untuk membawa sepatuku. Yu Yue menutupi tempat di mana dia dipukul dengan tangannya dan meluruskan tubuhnya tanpa mengatakan apa-apa. Melihat Yu Yue terdiam, pemuda itu segera kehilangan minat dan kemarahan di benaknya akhirnya diluapkan. Baiklah, tidak ada gunanya berbicara dengan orang seperti itu. Ayo pergi. Dia benar-benar berpikir dia sesuatu. Saya ingin tahu apa yang guru pikirkan. Kita harus menyerah pada orang seperti itu. Untuk apa kita membutuhkannya?